Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru di mana saja berada dan adik-adik pelajar. Berikut akan saya sampaikan aturan terbaru libur dan pembelajaran tatap muka di sekolah selama Ramadan. Ini berdasarkan surat edaran terbaru dari Kemendikbud. Akankah jam pembelajaran dikurangi lagi? Berikut ulasannya. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini dan juga adik-adik pelajar, saya mengundang untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait aturan tentang jam kerja di bulan Ramadan ini, sebelumnya Kemenpan RB sudah mengeluarkan surat edaran di tanggal 25 Maret yang lalu. Ini adalah aturan jam kerja untuk ASN di bulan Ramadan ini. Hal mana poin pentingnya yang ada di sini adalah terkait dengan jam kerja. Dijelaskan isi edaran jam kerja pegawai aparatur sipil negara pada bulan Ramadan 1443 Hijriah adalah sebagai berikut. A. Bagi instansi yang memberlakukan 5 hari kerja, hari Senin sampai dengan Kamis, maka jam kerjanya jam 8 sampai jam 15. Ini artinya ada dikurangi sekitar 2 jam ya, secara normal adalah di jam 17. Lalu bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 6 hari kerja, maka jam kerjanya adalah jam 8 sampai jam 14. Untuk hari Jumat ini sama ya, 8 sampai jam 14. Nah, kemudian bagian C, jam pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf A dan huruf B pada masa pandemi COVID-19 berlaku bagi aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from office maupun di rumah tempat tinggal. Lalu D, jumlah kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 atau 6 hari kerja selama bulan Ramadan adalah 32,5 jam per minggu. Nah, lalu bagaimana dengan sekolah? Kalau kita perhatikan, ini adalah aturan untuk jam kerja bagi rekan-rekan struktural maupun fungsional ya di kantoran. Nah, untuk pendidikan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud terkait PTM terbatas yang mana orang tua bisa izinkan sekolah atau PJJ. Dikutip dari Detikcom, pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di sekolah kembali mengikuti ketentuan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Bu Suharti mengatakan ketentuan ini diterapkan seiring makin membaiknya situasi pandemi COVID-19. Tapi masih sangat penting bagi Dinas Pendidikan dan sekolah untuk tetap memastikan pembelajaran bagi seluruh peserta didik berlangsung dengan aman, nyaman, menyenangkan sehingga pelaksanaan PTM terbatas kembali mengikuti panduan di dalam SKB 4 Menteri yang terakhir disampaikan oleh Bu Suhartini di hari Kamis yang lalu. Aturan PTM terbatas di sekolah ini juga diatur dalam surat edaran Mendikbudristek nomor 3 tahun 2022 tertanggal 23 Maret 2022. Nah, ini adalah surat terbarunya. Hal mana dengan berlakunya surat edaran tersebut, maka SE Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tidak berlaku. Harapan Kemendikbudristek agar seluruh pihak bisa bergotong royong dalam upaya pemulihan pembelajaran sehingga hak belajar siswa kita bisa terpenuhi, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama, juga agar PTM terbatas dapat terlaksana dengan aman, nyaman bagi anak-anak kita, sambung Bu Suhartini. Berdasarkan surat edaran terbaru, orang tua atau wali murid bisa memilih untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Terkait dengan isi secara ringkas surat edaran Mendikbudristek nomor 3 tahun 2022 adalah ini tentang aturan PTM terbatas terbaru. 1. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 Menteri. Kalau kita kaitkan kembali ke keputusan bersama 4 Menteri, maka ini tinjauannya kembali ke level daerah Bapak Ibu sekalian, yang mana pembelajaran tatap muka terbatas itu dibagi tergantung levelnya. Ada yang hanya 50%, ada yang sudah bisa 100%. Dengan alokasi jam pembelajaran bervariasi 4 jam sampai 6 jam.
Lalu yang kedua, orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM terbatas, terutama ini adalah mensosialisasikan penyelenggaraan PTM terbatas yang aman kepada orang tua atau wali peserta didik. Tujuannya ini adalah memastikan bahwa semua sekolah ini sudah melaksanakan PTM terbatas ya di akhir Maret hingga nanti di bulan Juni. Lalu B, memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan. C, pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilan epidemiologis di satuan pendidikan. Nah, ini adalah hal penting yang perlu diperhatikan untuk kelancaran dari PTM itu tersendiri. D, percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Ini yang terakhir ini diarahkan untuk vaksinasi booster ya. Lalu E, memastikan penanganan temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan sesuai dengan keputusan bersama 4 menteri. Nah, apabila ditemukan ada yang terkonfirmasi, maka ini diharuskan sekolah ya untuk ditutup selama 14 hari. F, memastikan penghentian sementara PTM terbatas berdasarkan hasil surveilan epidemiologi sesuai ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Lalu bagaimana waktu libur dan pembelajaran selama bulan Ramadan di daerah? Kalau untuk daerah-daerah tertentu barangkali sejak hari Senin ini sudah ada yang mulai libur pembukaan awal Ramadan, namun ada sebagian besar yang memang belum melaksanakan libur. Ini Bapak Ibu sekalian, kita akan ambil mewakili beberapa daerah. Yang pertama ini adalah Jakarta, di mana selama Ramadan siswa akan mendapatkan libur sekolah selama beberapa hari. Durasinya ditentukan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tingkat provinsi setempat. Merujuk pada kalender pendidikan tahun 2021-2022 misalnya di sejumlah provinsi, libur Ramadan 2022 diberikan 2 kali, yaitu saat permulaan puasa selama 3 hari dan menjelang Idul Fitri, termasuk setelahnya sebanyak 2 minggu. Nah, terkait ini kita akan lihat khusus nih libur untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ya, barangkali daerah Bapak Ibu sekalian menyesuaikan. Almana untuk DKI Bapak Ibu sekalian selama Ramadan ini ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Provinsi Ibu Kota nomor 531 tahun 2021. Ini berlaku untuk PAUD, TKLB, SD, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK. Berdasarkan aturan tersebut, libur sekolah selama Ramadan adalah di 4 sampai 6 April 2022. Sedangkan libur Idul Fitri jatuh pada 29 sampai 14 Mei 2022. Nah, kalau untuk Jawa Barat ini berdasarkan surat keputusan Dinas Pendidikannya, maka liburnya di sana adalah dimulai 1 sampai 3 April 2022 ya. Sedangkan libur Idul Fitri diperkirakan 25 April sampai 10 Mei 2022. Sementara di daerah lain Bapak Ibu sekalian di sebelah Sumatera ini Kepala Disdip Pekanbaru Pak Ismail Ilyas mengatakan saat ini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terus mematangkan aturan yang berlaku di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Ia menargetkan dalam waktu dekat sebelum Ramadan aturan tersebut sudah mulai diedarkan kepada sekolah dan wali murid. Insya Allah 4 hari sebelum Ramadan sudah kami sebar edarannya, ujarnya di hari Jumat yang lalu. Dikatakan Pak Ismardi, meskipun saat ini aturannya masih disusun, namun ia memastikan sekolah tidak diliburkan dan juga tidak ada pengurangan jam pembelajaran selama PTM berlangsung di bulan suci Ramadan. Menurutnya, jam PTM yang diterapkan saat ini masih dipertahankan guna mengejar ketertinggalan pelajaran selama belajar daring atau online. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita lihat ada memang sekolah sekarang ini yang melakukan pembelajaran terbatas 50% berdasarkan konfirmasi perkembangan COVID di daerahnya. Kalau ini tentu saja tidak akan mengalami pengurangan jam. Namun ada juga daerah yang melaksanakan PTM terbatas dengan 50% alokasi jam pulang itu adalah jam 12. Ini juga tidak akan dikurangi jam pembelajarannya. Yang barangkali berpeluang untuk dikurangi adalah bagi sekolah-sekolah yang menggunakan alokasi waktu 6 jam pembelajaran. Kalau mana masuk jam 8, kemudian pulang jam 14, selama bulan Ramadan ini maka akan dikurangi sehingga pulangnya lebih cepat. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.